Kehidupan di samudera sangat beragam, mulai dari mikroorganisme hingga paus besar yang tersebar di seluruh lautan dari perairan dangkal hingga palung terdalam. Kehidupan laut bergantung pada cahaya matahari, nutrisi dan suhu. Semakin dalam lautan, semakin sedikit kehidupan karena kurangnya cahaya dan tekanan yang ekstrim. Ada berbagai macam ekosistem, termasuk terumbu karang yang kaya di perairan dangkal, serta kehidupan unik yang beradaptasi dengan lingkungan laut yang gelap dan dalam serta dingin. Samudra merupakan lautan luas yang saling terhubung dan menutupi hampir 71% permukaan bumi, dan secara tradisional ada 5 samudra utama di bumi, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Arktik dan Selatan atau Samudra Antartika. Samudra Pasifik merupakan samudra terbesar dan terdalam di dunia, sementara Samudra Atlantik merupakan samudra yang memisahkan Amerika dari Eropa dan Afrika, dan Samudra Hindia merupakan samudra terbesar ketiga dan terbesar di belahan bumi bagian selatan. Samudra Arktik merupakan samudra terkecil dan terdangkal di dunia, sementara Samudra Antartika merupakan samudra yang mengelilingi benua Antartika. Pada perairan dangkal hingga 200 meter, area ini kaya akan kehidupan karena adanya cahaya matahari untuk fotosintesis. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat beragam dengan banyak spesies ikan, hewan laut, dan tumbuhan. Dan juga ada fitoplankton yang merupakan tumbuhan mikroskopik seperti alga yang menjadi produsen primer makanan untuk jaringan makanan laut. Sementara pada laut yang lebih dalam, yaitu lebih dari 200 meter, kondisinya mulai berubah drastis dengan sedikit cahaya atau bahkan tidak ada sama sekali. Pada lautan tengah, hewan-hewan di kedalaman ini seringkali bermigrasi ke permukaan saat malam untuk mencari makanan dan kembali ke dalam dasar saat siang hari untuk menghindari predator. Dan pada laut dalam, kehidupan sangat terbatas, namun ada spesies unik yang dapat ditemukan di dasar laut, seperti ikan hantu di Palung Mariana. Ada berbagai macam kehidupan di berbagai samudra. Di Samudra Pasifik menjadi rumah bagi perikanan tuna berskala besar, meskipun populasinya terancam akibat penangkapan ikan berlebihan. Dan pada Samudra Hindia memiliki keanekaragaman hayati laut yang kaya, termasuk sekitar 36 spesies paus dan lumba-lumba. Dan pada Samudra Selatan di Antartika, salah satu ekosistem paling kaya hayati di bumi karena perpaduan antara sinar matahari musim panas yang panjang dan arus laut dan air yang kaya dengan oksigen dan nutrisi. Pada Samudra Arktik, kehidupan di sini berputar di sekitar cahaya matahari yang muncul setelah malam panjang musim dingin. Alga es tumbuh di bawah lapisan es yang kemudian dimakan oleh hewan lain dan seterusnya. Banyak spesies ikan seperti tuna mengalami penurunan populasi yang drastis akibat penangkapan ikan yang berlebihan. Kehidupan hewan di lautan sangat beragam, mulai dari hewan yang hidup di permukaan hingga yang mendiami dasar laut dalam, dan mereka memiliki adaptasi unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Hewan laut dapat dikategorikan berdasarkan perannya dalam jaring makanan, seperti autotrof atau produsen dan heterotrof atau konsumen, serta dibagi lagi menjadi vertebrata, yaitu ikan dan mamalia laut, dan invertebrata seperti kerang, kepiting, dan ubur-ubur. Hewan-hewan ini menunjukkan berbagai adaptasi menakjubkan, termasuk bioluminesensi, kemampuan mengubah jenis kelamin, dan struktur tubuh yang sesuai dengan habitat masing-masing. Adaptasi hewan terhadap lingkungan laut. Adaptasi untuk bertahan hidup di kedalaman. Hewan laut dalam memiliki adaptasi khusus, seperti tubuh yang dapat menahan tekanan yang tinggi, bioluminesensi untuk menarik pasangan atau mangsa, dan kemampuan menggunakan indera lain untuk bertahan hidup di kegelapan total. Adaptasi terhadap kadar garam.
Fungsi tubuh hewan laut juga berubah tergantung pada kadar garam di lingkungan air laut. Dengan adanya migrasi, maka banyak hewan laut melakukan migrasi epik untuk mencari makanan atau untuk tempat berkembang biak. Laut dalam merupakan suatu ekosistem air yang berada di kedalaman yang cukup ekstrim, berbeda dengan ekosistem laut dangkal. Selain karena kedalaman yang berbeda jauh, tetapi juga pada laut dalam ini cahaya matahari yang masuk sangat minim atau sedikit hingga di beberapa zona bahkan tidak ada sama sekali. Ekosistem laut adalah lingkungan akuatik yang memiliki kadar garam tinggi yang terdiri dari interaksi antara organisme hidup, komponen biotik, dan faktor-faktor fisik kimia seperti air, cahaya, suhu, dan mineral. Yang ekosistem ini meliputi berbagai habitat seperti laut lepas, laut dalam, terumbu karang, hutan mangrove, dan estuari. Ekosistem laut sangat penting bagi keseimbangan global, mendukung keanekaragaman hayati, mengatur iklim, dan menyediakan sumber daya alam bagi manusia. Variasi geologi dan kedalaman laut menyediakan beragam habitat dengan banyak ruang bagi organisme unik untuk beradaptasi. Di permukaan, sinar matahari menembus gelombang dan memungkinkan tumbuhan dan alga berkembang biak. Sementara biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Dan secara umum, biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Pembagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah, bukan hewan maupun tumbuhan, tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak berjalan, pola hidup, dan persebaran menurut ekologi. Samudra yang mereka merupakan area air asin yang mengisi cekungan-cekungan raksasa di permukaan bumi. Meskipun bumi memiliki satu perairan asin yang berkelanjutan, para ilmuwan dan ahli geologi membaginya menjadi 5 bagian berbeda. Lautan itu dalam sekaligus rata, luas, kedalaman laut sekitar di atas 3 km. Suhu, kedalaman laut, dan jarak dari pantai menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah laut. Wilayah inilah yang disebut dengan habitat. Terumbu karang adalah salah satu jenis habitat. Ketika hewan kecil yang disebut dengan polip mati, kerangka mereka mengeras sehingga polip lain dapat hidup di atasnya. Kemudian polip-polip itu mati dan lebih banyak lagi yang pindah. Setelah ribuan tahun, ini menjadi struktur kompleks yang disebut dengan terumbu karang yang menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi berbagai jenis hewan laut. Bahkan terumbu karang telah disebut sebagai hutan hujan laut karena beragamnya hewan yang ditemukan di sana. Hewan seperti kuda laut, ikan badut, dan penyu laut, semuanya hidup di terumbu karang. Dan karang sendiri adalah hewan. Mereka mengambil makanan dari air menggunakan lengan kecil seperti tentakel. Hutan kelp yang ditemukan di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik dan Antartika juga menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi kehidupan laut. Tumbuhan besar berwarna coklat dan kenyal memiliki pertumbuhan berongga, membentuk pola pada daunnya yang disebut dengan pneumatosit yang membantu tumbuhan naik ke permukaan. Singa laut, paus, burung pantai, dan hewan laut lainnya memangsa makhluk-makhluk kecil yang bersembunyi di balik dedaunan. Habitat laut lainnya tidak benar-benar berada dalam laut. Seperti muara. Muara adalah area pertumbuhan sungai dan laut yang memiliki campuran air asin dan air tawar. Tiram, kepiting, dan banyak burung seperti bangopsa dan kuntul hidup di muara. Para ilmuwan memperkirakan kita baru menjelajahi 5% lautan. Mungkin masih banyak hal-hal yang belum ditemukan di dalam lautan. Hewan terbesar yang pernah hidup di bumi adalah mamalia laut bernama paus biru. Panjangnya sama dengan 2 kali bus sekolah. Lumba-lumba, porpoise, dan singa laut juga merupakan mamalia laut.
Samudra dan lautan sering digunakan untuk merujuk pada hal yang sama, namun laut adalah wilayah samudra yang kecil yang biasanya dengan daratan di beberapa sisinya.